Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya teman-teman Waalaikumsalam. semua? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, alhamdulillah Bu. Sehat ya, baik ya. Oke, lagi di mana teman-teman? Hujan nggak di Sukabumi? Hujan sekali Hujan Ibu, Bu dari lebat. pagi. Oh, dari Hujan pagi terus. hujan terus ya. Duh, mudah-mudahan nggak banjir ya. Mudah-mudahan aman lah ya rumahnya semuanya. Amin. Oke, kita udah rame sih sebenarnya ya teman-teman ya. Kayaknya kita mulai aja ya untuk perkuliahan kita malam ini. Dan ini merupakan materi perkuliahan kita yang terakhir ya teman-teman. Dan bahkan sebenarnya di mana tuh di sini juga nggak ada apa namanya di RPS tuh nggak ada ya. Jadi kita lebih merefresh aja, mereview materi yang udah kita pelajari ya teman-teman. Minggu depan teman-teman libur ya pastinya ya. Baru minggu depan berikutnya teman-teman akan UAS, betul? Betul Bu. Betul ya. Oke. eh saya izin untuk share screen ya materi kita malam ini. Oh iya, sebentar nih banyak banget yang di luar. Oke. Sudah muncul ya teman-teman materinya. Sudah Bu. Oke. Summary inovasi proyek bisnis digital. Sebenarnya harusnya sih summary proyek inovasi digital ya teman-teman ya. Sebentar deh, nggak bisa lagi. Maaf, apa udah. Oke, ini saya ulang lagi ya teman-teman ya, terkait dengan inovasi digital nih dari awal nih teman-teman. Ya, identifikasi inovasi digital ya merupakan tahap awal banget lah ya, namanya juga mengidentifikasi ya teman-teman ya, identify tahap awal, tapi di sini amat sangat krusial, sangat penting banget apabila kita ingin melakukan yang namanya pengembangan bisnis, tentunya dalam segmen digital. Inovasi digital itu nggak cuma dimulai dari teknologi sebenarnya teman-teman ya, tapi harus dari permasalahan yang ada ya. Ada case study-nya tuh seperti apa, ada pain point-nya gitu ya, ada apa sih sesuatu hal lah, isu yang terjadi gitu ya, yang kita harus harus pikirkan gitu loh secara matang apa nih solusinya gitu ya. Di konteks ini, inovasi dipahami sebagai upaya menciptakan nilai baru, teman-teman. Ya, bukan menciptakan produk sebenarnya ya. Kalau inovasi itu tuh, ingat ya, saya juga pernah bilang kan, inovasi itu nggak selalu terkait dengan produk, teman-teman. Ya, produk yang harus diubah dari produknya keren, produk biasa menjadi produk keren yang kayak gimana, produk yang tadi yang nggak bisa terbang bisa jadi terbang gitu. Enggak ya, teman-teman ya. Jadi inovasi itu tuh sebenarnya tuh arahnya adalah ke value, ke nilai teman-teman ya, melalui kita pemberdayaan teknologi teman-teman. Ya, tentunya relevan dan juga tepat guna, tepat sasaran teman-teman. Ya, kalau inovasi nggak harus selalu melulu terkait dengan produknya. Kan kita udah belajar juga, bahkan dari mekanisme charging, ya, mekanisme apa bisnis model, ya kan, itu bisa kita pakai teman-teman. Ya, itu bisa dikatakan yang namanya inovasi juga teman-teman. Karena kita menemukan sesuatu hal yang baru juga di sana yang bisa menjadi solusi. Oke, proses identifikasi ya dilakukan dengan mengamati perubahan perilaku konsumen. Yang namanya kita mau apa sih? Kita harus merubah ini nih, kita harus ada perubahan produk nih, ada fitur tambahan nih. Itu kan sebenarnya berawal dari konsumen kita seperti apa, teman-teman. Ya, dilihat tuh perilaku mereka seperti apa, teman-teman. Sekarang anak-anak Gen Z gitu ya, kalau makan ya maunya semuanya kebanyakan mereka tuh mager untuk pergi cari makan. Pasti mereka lebih seneng ya karena semuanya tuh
mereka pengennya serba instan ya. Sekarang tuh anak-anak Gen Z tuh kalau makan pasti mereka tuh booking atau pesannya tuh lewat GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah, yang kayak gitu-gitu loh, teman-teman ya. Ini kan perilaku perilaku ya, perilaku konsumen tentunya di kalangan Gen Z. Nah, perilaku ini dari waktu ke waktu ya pasti berubah. Di zaman saya mana ada. Kita kalau mau makan ya tinggal buka tuh tudung saji. Ada apa ya itu yang dimakan, teman-teman. Kalau sekarang enggak gitu ya. Kalau enggak selera makan gitu ya, cari itu promo-promo, teman-teman ya. Cari itu di Shopee Food, Shopee Food gitu ya. Banyak banget promo-promo gitu kan ya. Lumayan lah potongan harga gitu kan. Terus udah gitu mau makan apa kan nggak cuman makan yang ada di situ gitu loh. Kita bisa milih macam-macam sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, berubahlah itu perilaku konsumennya. Nah, terus sekarang juga udah era teknologi, teman-teman. Ya mau tidak mau segala macam ya berubah lah ya. Sekarang udah banyak lah beralih ke teknologi, bahkan ke gaya hidup juga kita udah berubah. Semuanya tuh karena adanya teknologi. Dulu kita cuman dengerin musik pakai kaset, teman-teman. Selain radio ya, teman-teman ya. Kalau radio kan gak enak ya, denger apa lagu diputer tapi bukan kesukaan kita, tapi kita harus dengerin. Belum lagi kita denger iklan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Dengan adanya teknologi, kita tuh bisa atau pakai kaset ya. Zaman dulu pakai kaset. Kalau sekarang tuh nggak perlu lagi, teman-teman. Kita udah nggak perlu beli kaset ya. Kita nggak perlu beli alatnya gitu ya. Alat itu maksud device-nya gitu ya. Cukup aja kita tinggal dengerin secara cloud ya, secara di cloud ya, teman-teman ya. Tanpa teman-teman tuh harus download. Kalau kamu pengen denger lagu 1.000 lagu, terus harus kamu download ya habis lah device kamu space-nya. Kan kalau sekarang nggak perlu, karena kita nggak perlu download ya, kita nggak perlu download apa MP4-nya misalnya gitu, tinggal kita play aja gitu ya, tanpa perlu beli kaset, tanpa harus beli CD, tanpa harus beli apa musik player, kita bisa menikmati musik. Ini semua berkat adanya teknologi ya, serta dinamika pasar dan industri. Ya mau tidak mau lah ya, pasar dan industri perkembangannya dinamikanya berubah ya karena teknologi itu sendiri, teman-teman. Oke, nah ini analisis pain point menjadi fondasi utama karena solusi digital yang baik selalu berangkat dari masalah. Tadi kan saya bilang ya, suatu pasti dari masalahnya dulu yang dilihat, yang diangkat tuh dari permasalahannya yang ada, teman-teman. Sama kayak nanti teman-teman kalau bikin skripsian, jangan lupa permasalahannya tuh harus ada, teman-teman. Ya, jangan kalian bikin-bikin masalah, tapi memang harus ada real masalahnya, teman-teman. Oke, contoh kasus nih, dilihat dari kemunculan aplikasi keuangan. Ya, banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan. Ya, banyak tuh muncul aplikasi buku warung, Majo. Ya, Majo tuh yang paling sering deh, yang saya sering lihat tuh Majo itu ya teman-teman ya. Kasir itu loh ya, kasir online. Jadi tuh gampang banget lah setiap kali transaksi penjualan ya, terjadi penjualan, cukup tuh kita tinggal apa udah langsung tercatat lah, intinya kayak begitu, teman-teman. Dan bukan cuma dicatat aja, nanti tuh sistemnya, aplikasinya tuh mereka langsung otomatis langsung di bikin laporan keuangannya, teman-teman ya. Jadi selama 1 bulan tuh rapih untuk arus masuk arus keluarnya duit lah, intinya seperti itu. Nah, inovasi tersebut tidak menawarkan teknologi kompleks, tapi solusi sederhana, teman-teman, yang relevan dengan kebutuhan pengguna ya, teman-teman ya, sehingga tingkat penggunaannya tinggi, tingkat adopsi itu tingkat penggunaannya, teman-teman. Ya, jadi sekarang tuh UMKM tuh pada rame-rame lah mereka. Sekarang pembayaran aja mereka pakainya kris, karena kan udah masuk langsung ya, bisa tercatat gitu kan, daripada bayar cash nggak dicatat, masa mau dicatat pakai tangan, ditulis ya masih ada juga sih sebenarnya, tapi kan itu agak takes time dan bisa menciptakan kesalahan atau human error. Tapi kalau udah pakai sistem, minim minim sekali lah kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, berikutnya kita proyek inovasi bisnis digital. Proyek inovasi bisnis digital ini proses sistematis
untuk mengubah ide inovatif menjadi solusi bisnis yang terencana. Di tahap ini, inovasi tidak lagi dilihat sebagai gagasan abstrak, tapi udah jadi proyek yang ada tujuannya, skupnya apa, targetnya bagaimana, sama bisnis modelnya itu udah jelas, teman-teman. Harus seperti apa. Ya, proyek inovasi itu berarti bukan cuma sekedar konsep, bukan cuma sekedar ide belaka, tapi udah apa ya istilahnya ya? Ya udah setengah jadi lah, udah mau jadi juga proyeknya udah direncana, udah mau diproses lah intinya kayak gitu. Ya, proyek inovasi mengintegrasikan aspek teknologi, strategi bisnisnya, dan pemahaman pasar dalam satu kerangka kerja yang terpadu. Fokus utamanya apa? Fokusnya adalah memastikan kalau solusi digital yang dikembangkan itu nggak cuma secara konsep lagi, tapi udah layak untuk diproses ke tahap selanjutnya as a business gitu ya teman-teman ya. Udah layak lah, udah dihitung tuh apa istilahnya tuh profit and loss-nya ya. Terus mereka butuh biaya seperti apa, terus dapat duitnya bagaimana. Nah, project bisnis tuh udah sampai ke tahap itu teman-teman. Jadi bukan apa namanya bukan yang raw konsep lagi. Oke, contoh, banyak startup edutech lahir dari proyek inovasi bisnis digital yang sudah terstruktur. Ruang Guru mengidentifikasi kesenjangan akses pendidikan berkualitas, kemudian merancang proyek bisnis digital berupa platform pembelajaran berbasis aplikasi. Jadi Ruang Guru tuh dulu ini ya teman-teman ya, ada yang tahu ya historinya? Apa memang Ruang Guru itu sebelumnya bukan platform? Atau memang dia tempat les, tempat kursus, ada yang tahu nggak teman-teman? Enggak ya, udah dari ini ya, dari aplikasi sih. Setahu saya sudah pas dari aplikasi ya Ruang Guru ya. Oke, Ruang Guru dia udah bisa mengidentifikasi, melihat ya adanya permasalahan dalam akses pendidikan yang berkualitas ya. Nggak semua orang tuh bisa menikmati pendidikan. Kadang-kadang kan kita sebagai guru ada keterbatasan ya dalam kita menyampaikan. Mungkin kita udah berusaha semaksimal mungkin biar apa namanya, biar eh, kita tuh kita sebagai dosen atau sebagai pengajar atau sebagai guru udah semaksimal mungkin lah ya kita memberitahukan caranya bagaimana ngajarinnya gitu. Tapi kan ada juga ya karena mahasiswa, murid-murid ya itu kan beda-beda ya satu dengan yang lain. Ada yang mungkin menyerapnya lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang. Tapi ada juga yang lain yang mereka tuh butuh benar-benar tuh fokus ya, butuh effort yang luar biasa untuk bisa mencerna, untuk mengerti gitu ya. Nah, makanya mereka tuh butuh les tambahan, butuh kursus lagi gitu ya di luar jam apa namanya jam akademik gitu kan. Nah, di sini Ruang Guru tuh melihat itu, teman-teman. Ada potensi itu ya akhirnya mereka merancang proyek bisnis digital berupa platform pembelajaran berbasis aplikasi. Nah, dia kayak gimana nih bisnisnya? Pakai model pembayarannya tuh berlangganan, teman-teman. Ya, jadi nggak one time apa ya mungkin ada one time purchase-nya ya atau on demand gitu ya teman-teman ya. Tapi memang dia pakai model berlangganan. Model berlangganan tuh dia bisa berlangganan setiap hari, berlangganan setiap ketiga hari, per minggu, per bulan. Tapi harusnya sih per minggu minimal ya, mingguan, bulanan, 2 mingguan gitu ya, atau 1 bulanan, 1 tahunan gitu ya, atau per semester. Nah itu model berlangganan teman-teman. Proyek ini nggak cuma menekankan fitur teknologi, tapi juga model pendapatan. Ya, model pendapatannya ya iya tadi, karena pakai model berlangganan, ada yang one time purchase gitu ya. Terus segmentasi pengguna tuh udah benar-benar melihat banget lah penggunanya tuh seperti apa teman-teman. Ya, dia tuh memastikan eh apa namanya, apa, eh belum lagi di sini bicara kalau segmentasi pengguna ya dengan jumlah
database yang mereka punya. Itu kan pasti pengguna tuh udah ratusan juta, puluhan juta mungkin ya. Puluhan juta udah banyak lah ya pengguna-pengguna siswa-siswi, mahasiswa gitu itu banyak banget sih pasti. Itu bisa diolah lagi database-nya ya kan menjadi big data. Terus mereka juga bikin teknologi diferensiasi layanan teman-teman ya untuk bimbingan belajar. Dibandingkan dengan bimbingan belajar konvensional, dia punya bimbingan belajar juga tapi lebih modern, lebih easy ya, pakai istilah gamification kayak apa tuh? Ya, pakai badge, poin, score kayak gitu-gitu terus leaderboard kayak gitu teman-teman. Jadi bikin menarik lah, lebih menantang, lebih fun kayak gitu ya, kayak seru kayak main game. Oke, berikutnya setelah kita proses tadi kan identifikasi ya sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, ini masuk ke implementasinya teman-teman. Implementasi ini tahap penerjemahan, rencana juga konsep yang sudah di draft ya menjadi produk atau layanan digital yang nyata, teman-teman. Bentar. Tahap ini menuntut kemampuan eksekusi yang kuat karena banyak proyek inovasi itu tuh gagal bukan karena idenya ya teman-teman ya, bukan karena idenya jelek, bukan karena idenya nggak bagus, tapi mungkin implementasinya yang nggak efektif ya. Implementasi itu biasanya dilakukan bertahap ya, iteratif. Dimulai dari ada prototype ya, kita udah belajar lah ya, prototype itu apa, maspro apa ya teman-teman. Kalau prototype itu istilah kalau tuh project ya sebelum mereka tuh meluncurkan produk ya secara mass production ya top ini disebutnya tuh prototype atau minimum dulu teman-teman minimum viable product jadi kita tuh hanya produce ya beberapa aja dulu ya atau kalau misalnya kita bikinnya produk mobile apps ya aplikasi itu kan bukan bikinnya dikit ya teman maksudnya tuh jangkauan penggunanya mungkin sedikit dulu gitu ya belum dibuka misalnya seluruh Indonesia by location dulu yang dibuka misalnya kayak gitu teman-teman ya. Kalau implementasi project itu tuh harus bertahap, teman-teman. Ya, yang pertama tuh prototype dulu. Jangan langsung yang mass production, ya, atau MVP istilahnya. Untuk menguji asumsi awal terhadap kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pasar, teman-teman. Ya, jadi apa namanya hmm, kita kalau mau meluncurkan produk ya memang kan harus apa sih istilah teman-teman ya launching aja tuh ada soft launching ya sebelum grand launching teman-teman ya karena apa karena kita pengen lihat dulu respon dari konsumen ya yang sedikit itu tuh seperti apa pada saat kita tes marketnya jelek ada error ada banyak bug teman-teman kita eh ini dulu ya, sebentar ya. Kita stop dulu karena lagi ada azan. Sebentar.
Oke. eh Gitu ya teman-teman ya. Jadi di implementasi awal itu tuh kita baiknya harus melakukan prototipe dulu, terutama untuk produk-produk digital. Itu contohnya berarti kita hanya memberlakukan misalnya nih kita open aksesnya hanya di wilayah kecil aja, misalnya di Jakarta, misalnya atau di Sukabumi only gitu ya. Ini untuk ngeliat nih asumsi dari pelanggan, pengguna tuh seperti apa teman-teman. Ya, menurut mereka tuh mereka bisa nggak nih pakai produknya, ya mudah nggak untuk mereka gitu loh teman-teman ya. Kita juga butuh feedback lah intinya teman-teman. Oke, contoh implementasi yang relevan bisa dilihat dari produk layanan ride hailing teman-teman. Gojek, Grab tuh nggak langsung meluncurkan ekosistem layanan yang kompleks, melainkan hanya mulai dari layanan inti core-nya ya yang sederhana. Core-nya apa kira-kira teman-teman? Produk Gojek dan Grab core-nya apa teman-teman? Core produknya ada yang tahu? Apa yo? Ada yang tahu nggak teman-teman? Core produk mereka apa? Enggak, Bu. Ih, masa nggak tahu? Core apa sih core? Core apa coba? Core tuh, Transportasi, Bu. ih, kok transfer? Ya, kalau kamu ngejawab, maksudnya, ya core itu kan inti teman-teman. Core itu tuh apa ya? Core, core itu kan sama kayak root ya, akar ya. Core tuh inti teman-teman, yang paling utama tuh teman-teman. Yang paling utama atau core produknya itu ya teman-teman adalah ya itu tadi benar, transportasi atau layanan ojek, teman-teman. Itu merupakan produk utama mereka, layanan inti mereka, teman-teman. Ya, seiring berjalan apa awalnya tuh itu yang ditawarin, ya mereka nawarin ojek lah ya, apa ya ojek teman-teman ya, ojek gitu ya. Pertama tuh masih ojek teman-teman, terus nggak berapa lama mereka alih lagi ya menjadi transportasi. Transportasi dalam arti ada roda dua, ada roda empatnya, teman-teman. Nah, setelah itu terus tuh mereka upgrade, ya kan, upgrade fitur gitu ya. Yang tadi itu cuma transportasi, ya, akhirnya mereka masuk ke banyak banyak fitur lah, teman-teman ya. Apa tuh? Pengiriman ya waktu itu ya, GrabSend. GrabSend ada nggak sih? Nggak ada GrabSend, ada Gosen. GoSend. Ya, GoSend. Kalau Grab tuh ada istilahnya apa ya mereka ya? Delivery kali ya, kalau nggak salah ya Grab delivery atau apa dah pokoknya ya. Gosen. Nah, itu dulu tuh teman-teman, ada GoBox ya, yang pakai mobil itu tuh mobil apa? Mobil pickup gitu ya. Nah, terus sampai baru tuh kita pas lagi apa ya teman-teman ya, pas lagi kita pandemi nih, baru muncullah yang food itulah intinya. Ya, ada Gojek, ada GoFood, Grabnya dengan GrabFood. Nah, terus makin ke sini tuh sampai ada GoClean ya, banyak banget dah intinya ya teman-teman ya, apa untuk fiturnya. Nah, ini kan nggak diluncurin di awal teman-teman. Pada saat mulai apa sih? Pada saat mulai mereka tuh meluncurkan produknya, enggak. Mereka tuh bertahap teman-teman. Ya, jadi mereka tuh mulai dulu tuh dari core produk yang paling sederhana. Terus mereka ngembangin fitur tambahannya, pembayaran digital, ya. Mereka udah punya ini ya, akhirnya tuh Gojek dengan apa tuh teman? GoPay-nya itu juga kan baru kan, ya nggak baru-baru banget sih. Pokoknya pas zaman-zaman nggak berapa lama dari inilah ya, dari pandemi itu loh ada GoTo mah ini ya, ya ada GoPay-nya, ya Grab, Grab itu tuh OVO gitu ya teman-teman ya, itu tuh untuk pembayaran digitalnya ya. Implementasi yang bertahap memungkinkan adaptasi cepat. Adaptasi itu lebih, ya maksudnya tuh memungkinkan kita tuh sebagai konsumen tuh lebih gampang. Cepat kita ngertinya, cepat kita pahamnya, sehingga kita udah dibikin merasa ketergantungan lah sama produk itu, teman-teman. Ya, jadi
memang awal-awal tuh jangan terlalu sulit-sulit dulu, maka jangan terlalu kompleks, jangan terlalu banyak banget fitur-fitur yang kita berikan. Memang sih bagus juga ya, lengkap, tapi kan semua itu kan butuh waktu juga. Kalau kalian tuh nunggu produknya lengkap, fiturnya lengkap, kapan kalian launchingnya, udah pasti bisa kehilangan momentum. Kan ini juga saya sering kasih contoh ya pada saat apa sih produk-produk gede ini, bahkan sekarang ini pun gitu ya, mereka tuh masih memperbaiki layanan atau services mereka, teman-teman. Dengan meminta apa? Dengan meminta kita untuk update version mereka. Kalau misalnya mereka lagi habis ada update, itu kan update tuh mereka baru habis ngedevelop, teman-teman. Ya, saya juga kalau di kantor kayak begitu tuh. Ya, kalau misalnya habis ada updatean, ada apa yang baru kita perbaiki, ada yang pengembangan, nah itu kita pasti minta namanya tuh minta ya itu minta update update version, teman-teman. Kayak gitu. Oke, evaluasi. Kita masuk ke evaluasi. Udah diimplement ya tadi ya. Nah, saatnya kita mengevaluasi nih, teman-teman. Evaluasi proyek inovasi bisnis digital. Tujuannya untuk menilai sejauh mana solusi yang udah dilaksanakan ya telah tercapai tujuan yang sudah direncanakan atau yang ditargetkan sebelumnya, teman-teman. Kita mengevaluasi. Ya sama sebenarnya nih kayak apa manajemen ya, plan. Habis plan kita yang terakhir adalah kita melakukan controlling, evaluasi, monitoring, review sama aja sih teman-teman. Ya, kita mengevaluate hasil implementasi project yang udah kita lakukan. Ya, evaluasi nggak cuma fokus di aspek teknisnya aja, tapi bagaimana ya produk tersebut itu tuh apa ya bisa memberikan teman-teman ya. Teman-teman kita habis 10 menit lagi, nanti saya minta maaf kita lanjut lagi ya ke room yang kedua. Oke, evaluasi nggak cuma fokus pada aspek teknis, tapi juga pada nilai yang dihasilkan, yang diberikan atau bermanfaat bagi pengguna dan juga bisnis itu sendiri, teman-teman. Ngehasilin duit nggak gitu ya? Ada money in nggak gitu kan? Terus user bisa pakai nggak, happy nggak usernya gitu ya. Nah, aspek yang dievaluasi mencakup tingkat adopsi pengguna. Berapa banyak nih pengguna yang udah pakai aplikasinya, ya, yang udah install misalnya, yang udah download gitu loh teman-teman ya. Kepuasan pelanggannya bagaimana? Dilihat tuh di Play Store, kan suka ada tuh ratingnya, ya komennya gimana. Biasanya tuh kalau lagi baru-baru, banyak bug gitu ya ngejelimet makainya nggak ngerti terlalu sulit. Nah itu tuh dilihat tuh teman-teman ya, itu menentukan tingkat kepuasan pelanggan ya, terus efektivitas solusi dalam menyelesaikan masalah serta potensi keberlanjutan dan juga skalabilitas bisnis. Evaluasi yang baik menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif untuk mengambil dasar pengambilan keputusan. Maksudnya itu kita bisa tadi ya bisa nah apa mau apa kita bisa tahu nih respon feedback nya konsumen tuh seperti apa, kan kita bisa lihat nih dari ratingnya, dari reviewnya ya. Itu berupa kuantitatif, teman-teman. Kalau kualitatif ya kita mungkin bisa chat, kita japri gitu ya, kita tanya mereka suka atau enggak kayak gitu loh teman-teman. Kita ini bentuk dari mengevaluasi project ini. Contoh evaluasi ya bisa dilihat pada platform e-commerce yang terus memantau perilaku pengguna melalui data transaksi, ya, tingkat kunjungan, ulasan pelanggan, ya, teman-teman. Kalau kita pakai produknya bisnis digital, produk digital, gampang memang ya teman-teman. Tinggal dilihat aja berapa jumlah yang install aplikasinya hari ini, berapa yang landing ke homepage ya, berapa yang buka atau baca informasi kita, produk kita, misalnya kayak gitu. Ada apa berapa banyak yang landing ke page mana, misalnya kayak gitu ya. Terus ulasannya, komentarnya, reviewnya, nah itu bisa kelihatan semua kalau produknya produk digital ya teman-teman ya. Bisa kelihatan semuanya. Rating juga bisa kelihatan langsung.
Tokopedia dan Shopee rutin mengevaluasi fitur dan layanan mereka, lalu melakukan penyesuaian seperti peningkatan sistem logistiknya, fitur live shoppingnya gitu ya, disesuaikan intinya. Ya, guna meningkatkan pelayanan produk ya teman-teman ya kepada konsumen. Evaluasi ini memungkinkan inovasi berkelanjutan dan menjaga daya saing di pasar digital yang benar-benar tuh berubah-ubah teman-teman, dinamis. Ya, penting banget lah mengevaluasi itu penting banget teman-teman ya. Karena apa? Karena persaingan itu ketat ya. Shopee punya Tokopedia lawannya, punya lawannya Blibli, punya lawannya Bukalapak. Memang Shopee paling gede ya untuk yang e-commerce ya, tapi dia kalah juga tuh akhirnya ya sama Tokopedia. Tapi Tokopedia juga tuh kalah, menang itu karena dia tuh di engage aja sama si TikTok. Kalau misalnya TikTok itu tuh nggak barengan sama Tokopedia ya, habis lah tuh Tokopedia teman-teman. TikTok tuh udah bener-bener yang powerful ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dia tuh mengemas konsep belanjanya tuh luar biasa teman-teman. Ya, dia itu masuk ke sela-sela media sosial yang which is orang-orang tuh lagi nonton konten, nyari konten-konten lucu, ditawarin untuk belanja. Kalau di Shopee kan kita hanya masuk ke Shopee itu kan kalau kita lagi butuh, pada saat kita lagi mau belanja gitu kan. Pada saat kita nggak mau belanja ya kita pakai media sosial ya, kita bukannya Instagram gitu ya, kita bukannya TikTok gitu ya teman-teman ya. Kita mau pakai Shopee lah ya, kayak gitu. Jadi Tokopedia sih emang ya gede, gedenya karena apa? Gedenya karena TikTok ya teman-teman. Kan kalau teman-teman tahu juga ya, foundernya Tokopedia itu kan udah ganti, maksudnya tuh ya udah inilah ya, apa istilah tuh udah nggak lagi lah istilahnya ya karena mungkin apa share terbesar itu udah dari TikTok ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya terkait policy dan lain sebagainya proses koordinasinya semakin sulit. Oke, apa lagi nih? Teman-teman ada yang mau tanya sejauh ini sebelum kita ini habis materinya? Ada yang mau tanya nggak? Mungkin Aman belum Ibu teman-teman? untuk sekarang. eh kita ini aja dulu ya teman-teman ya. Saya close dulu ya. Nanti saya create lagi, tapi tunggu dulu ya teman-teman ya, karena kita ini apa namanya? Saya mau harus convert dulu rekaman video kita.